Karena bagaimanapun juga kalau sekarang dengan cara terbuka gitu kan, aktivis nggak punya duit. Fakta lah itu. Gitu. Prinsipnya sih memang hampir sama dengan apa yang dialami. Jangan selalu serius, Pak, yang los aja bicaranya. Pengalaman saya yang hampir menang itu, gitu ya. Yang hampir, itu yang bikin serius itu. yang hampir menang itu ya Flashbacknya itu menyakitkan. menyakitkan. Jangan sampai kita nyalon-nyalon aja nggak pernah membaca musuh. Mengenal diri kita, mengenal musuh 100% kemenangan. Ternyata di politik itu jangan pakai etika. Abang-abang juga yang nyalon, ya kita harus hargai itu. Tapi ketika praktiknya gitu di lapangan itu ya disikat saja, main sikat saja. Saya nggak mau bakda, pengennya kobra katanya gitu kan gitu. Jadi bikin bayar di muka gitu ya. Kan bahasanya udah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman, kawan dan sahabat yang pernah hampir menang. Pak Roni hampir menang di Pileg 2019. Pak Nana sama juga hampir menang. Dan ada yang hampir kalah berkali-kali. Hampir kalah. Yaitu Pak Demi Hamzah. Pak Roni aktivis pemuda, Pak Nana juga sama mantan ketua KNPI, dan Pak Demi juga sama mantan ketua KNPI. Yang membedakan dari ketiga ini adalah nasibnya saja. Ada yang hampir menang, dan ada yang hampir kalah. Kita akan membicarakan peluang para aktivis gerakan pemuda ya, dalam Pileg 2024 besok. Apa yang menyebabkan pemuda itu, aktivis itu ya relatif banyak yang kalah ketimbang banyak yang menangnya. Lalu peluang untuk tahun ini seperti apa besarnya, mengingat apakah sudah ada perubahan perilaku pemilih hari ini? Lebih melihat, wah ini aktivis pemuda lebih paham persoalan dan lain sebagainya, atau perilaku pemilihnya datar-datar saja seperti kemarin yang terjadi. Kita akan membicarakan soal ini bersama kawan dan sahabat saya. Saya mulai dari mana dulu? Nanti yang hampir kalah ya, yang hampir menang dulu. Kita berbagi aja. Pak Roni, gimana Pak Roni? Ya sebetulnya kalau bicara peluang peluang aktivis gitu ya, peluangnya memang sangat besar gitu ya itu. Tetapi kembali sama ya kesempatannya sama lah gitu ya, di partai manapun juga sama. Yang membedakan kan urusan resources lah gitu. Yang kedua juga yang membedakan itu adalah isi tas gitu. Kita harus akui lah aktivis hari ini dengan yang dulu juga ya tidak jauh beda lah gitu ya. Nah, tetapi yang jadi persoalan kan yaitu isi tas lah gitu ya. Karena tadi berbicara perilaku pemilih, sampai saat ini yang nggak ada perubahan gitu ya. Itu selesai dengan angka 20.000, 30.000, 50.000 gitu kan. Selesai dengan itu gitu kan. Jadi ya sampai saat ini kampanye yang paling efektif itu gitu ya, bukan hanya tatap muka gitu ya, tapi dengan duit. Bagi-bagi uang gitu. Ya, gitu ya. Walaupun itu ada Bawaslu ya sama saja lah gitu ya, ada Bawaslu tidak ada juga sebetulnya hampir sama lah gitu ya kalau dengan politik uang. Karena ya tadi bicara bicara kos politik sudah wajib ada itu kan itu. Bicara kos money politik itu juga setengah wajib gitu kan gitu. Kenapa saya katakan setengah wajib? Karena memang kalau nggak pakai uang ya nggak jalan juga gitu ya. Pengalaman beginilah. Hari ini sudah mulai menjelang masa kampanye lah begitu. Datang ke masyarakat, kita nggak bawa apa-apa, malu pulang, gitu. Tapi kalau sebelum masa kampanye gitu ya, kondisi yang normal gitu ya, kita datang ke masyarakat dengan banyak orang, dengan sedikit orang, pulang bebas-bebas aja gitu kan, nggak ngasih apa-apapun juga, pulang ya tenang aja. Tapi kalau misalkan masa kampanye, atmosfer sudah berbeda gitu kan, kita tidak bawa apa-apa itu,
malu pulang gitu ya. Itu pengalaman yang saya rasa pernah saya alami, tapi juga saya pikir Pak Nano juga merasakan demikian lah gitu kan gitu. Pada Ibu juga sama lah yang punya resources banyak gitu. Begitu gitu kan itu gitu ya. Terus juga tadi kalau bicara resources gitu ya, semua partai juga punya gitu ya, tinggal memang memanfaatkan akses tersebut dengan semaksimal mungkin gitu ya. Karena bicara Jakarta, bicara Bandung gitu ya, akses itu ada gitu kan, tinggal ya tadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itulah gitu ya itu. Saya pikir itulah pengalaman yang pernah saya alami begitu itu. Kalau kan adu gagasan, adu konsep gitu kan. Ya kan seyogianya pemilu seperti itu. Apakah ide dan gagasan itu sama sekali tidak ada, tidak didengar atau gimana? Ya adu gagasan itu kan seharusnya dilakukan memang ya dengan seperti ini gitu kan, menghadirkan pemilih gitu ya. Itu baru bisa efektif gitu ya. Saya berkeyakinan gini, aktivis itu ketika misalkan kemarin diberikan kesempatan oleh partai gitu kan dengan tertutup gitu kan, dan aktivis nomor 1 gitu kan, dan punya kesempatan berada di DPRD, saya pikir saya sangat berkeyakinan bahwa aktivis bisa menjalankan itu gitu kan. Tertutup berarti kemarin. Mendukung tertutup kalau saya, gitu ya. Mendukung tertutup gitu kan. Bagi aktivis tidak mendukung tertutup gitu kan, saya pikir kekeliruan begitu. Kesalahan cara berpikir yang fatal. Betul gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau sekarang dengan cara terbuka gitu kan, aktivis nggak punya duit. Fakta lah itu. Itu. Fakta kalau itu gitu. Tapi kalau misalkan dengan tertutup bisa menjalankan aktivitas di DPRD. Saya berkeyakinan itu gitu kan. Sekarang bisa hitung lah. Ya mohon maaf Pak Ketua Besar gitu ya. Hari ini ngitung di DPRD siapa sih yang mampu menjalankan fungsi dan peran dewan secara maksimal. Dari 50, saya bisa ngitung berapa orang gitu. Yang paham segala itu. Paham persoalan. Iya. Bahkan ada kan anggota dewan yang nggak pernah bunyi gitu kan. Fakta kan gitu. Tapi kalau aktivis saya yakin pasti. Pak, modelnya silent. Lobby kan, atau di lobby. Nanti kita bahas moda silent dan moda dering ya. Artinya gitu ya, aktivis ini memang punya segudang kemampuan gitu ya. Karena memang sejak SMA, sejak kuliah gitu kan sudah diajarkan dan memang sudah terbiasa bicara lobby, bisa bicara fungsi dewan sudah biasa gitu kan, tinggal masuk ke sistem gitu kan, menjalankan sistem tersebut gitu kan. Ternyata tanpa resources nol ya hasil. Nggak ada lah. Nggak ada yang cukup dengan pidato bahwa nanti kalau saya jadi anggota dewan, saya akan dampingi kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, apa. Kang Nana gimana pengalaman? Ya, prinsipnya sih memang hampir sama dengan apa yang dialami Kang Roni. Serius, Pak, yang bicara. Ya. Tapi gini, Kang Muhajir, pengalaman saya yang hampir menang itu, gitu ya. Itu yang bikin serius itu. Yang hampir menang itu ya. Yang hampir menang itu apa ya? Menyakitkan. Lalu kemudian saya ini kan ya ternyata di politik itu jangan pakai etika, gitu ya. Jangan pakai etika. Karena biasanya di dunia aktivis itu kan ada rakanda gitu ya. Ada abang-abang gitu yang udah senior gitu ya, menghargai. Tetapi juga mereka akhirnya ya tidak sama Adinda. Ya tidak sayang sama Adinda gitu kan gitu. Catat lagi. Ya, kita sudah hargai betul gitu ya ketika kontestasi itu berjalan. Karena di situ ada kanda juga yang nyalon, ada abang-abang juga yang nyalon, ya kita harus hargai itu. Tapi ketika praktiknya gitu di lapangan itu ya disikat saja, main sikat saja kan gitu. Dinda juga disikat sama abang-abang itu kan gitu. Padahal Dinda itu udah sih. Itu di sana ada abang, kita nggak masuk ke sana gitu. Nggak masuk ke sana gitu ya. Ternyata ya begitu hasilnya. Ternyata yang Dinda pegang juga disikat juga. Disikat juga gitu. Itu tapi yang terpenting juga ini sebenarnya kalau di dapil saya ya dulu berkaca di dapil saya kan ya selain tadi moda resources yang besar gitu ya orang mengeluarkan itu kita ya percuma kita juga kalau kita hanya modal
cuap-cuap di pidato itu ya memang percuma gitu ya. Ruangnya sangat terbuka sih untuk itu ya, tapi kan kesannya kan kalau bahasa pemilih itu saya nggak mau bakda, pengennya kobla katanya gitu kan gitu. Jadi bikin bayar di muka gitu ya. Kan bahasanya udah begitu cara pandang masyarakat. Oke, sempurna kobla dan bakda. Kalau pengen sempurna lagi ya itu kobla dan bakdanya itu. Nah ini yang menariknya begitu. Jadi hampir menang itu ya menyakitkan gitu. Tetapi kan modal tadi ada gagasan, ada ide tadi disampaikan. Sebenarnya kan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman aktivis ya itu kan gagasan tentu ya. Ide dan gagasan yang biasa dibawa di jalanan, yang biasa dilakukan di diskursus yang dilakukan oleh teman-teman aktivis itu yang diperjuangkan gitu ya untuk dibawa ke parlemen. Tetapi praktiknya itu memang dihadapkan pada persoalan resursi yang harus besar itu. Nah itu mungkin yang jadi kendala. Kalau saya rasa juga peluangnya cukup besar ya untuk teman-teman aktivis kalau mau juga konsisten berjuang di situ, karena ya kalau konteks kabupaten mungkin ada istilah politik kehadiran. Tidak juga semua basis pemilih itu juga butuh duit, tapi juga butuh hadir untuk diperjuangkan apa yang menjadi aspirasinya gitu. Itu mungkin sedikit pengalaman yang saya alami ya sebagai pemain 2009 itu kan sebagai pemain baru ya di kontestasi Pileg. Jadi itu jadi modal berharga buat saya untuk nanti menyongsong Pileg 2024 itu. Begitu Ketua. Oke, selanjutnya kita tanya Pak Demi. Siap. Pak Demi jangan dibayangkan sekarang yang sudah ya bulat dengan pengalamannya. Tapi Pak Demi yang lucu, umur 27 tahun masuk DPRD dan beliau adalah aktivis. Ya waktu masih unyu-unyu ya. Gimana pendapatnya? Jadi gini, kalau bicara tentang peluang aktivis itu, saya masih berkeyakinan sangat besar. Gitu. Kenapa berkeyakinan seperti itu? Kita lihat faktanya bahwa 2019, 2014, dan 2009 ketika pemilihan langsung suara terbanyak, coba hitung teman-teman aktivis yang jadi itu banyak banget. Ya kawan-kawan di KNPI lah. Yang jadi dan tidak punya duit. Yang kita tidak punya duit. Iya. Nah, Saya aku sebutin ya. Tapi saya takutnya ini nggak apa-apa disebutin aja kan ini obrolan terbuka. kita kenal lah kawan-kawan di KNPI kan ada Mas Jejeng. Mas Jejeng jadi. Ada Asep Muslim. Asep Muslim aktivis jadi. Dia bukan orang pengusaha besar atau kaya enggak. Ya ada uang tapi biasa aja lah. Sekelas aktivis. Partai lain. Ada Asep siapa? Karang Kasat. Ya kan aktivis juga. Kemudian banyak lah. Ada Denny Jalani Gerindra, ya kan? Jadi banyak faktor. Ada Perry William. Ada kalau Cecep Nur Yakin dia udah pengusaha kan. Artinya dia lebih punya uang dibanding kawan-kawan aktivis waktu itu. Ada Hakim Jaman, ya kan? Kemudian dari partai lainnya mana nih? PKS sudah jelas lah. Ya, jadi juga aktivis dia. Saya tahu jejak rekamnya di partai politiknya memang dari awal dia kader. Kemudian dari P3, ya kan? Masuk nama Hidayat Muslim. Aktivis dia. Dia kader partai, dia bukan tergolong orang yang punya modal besar. Saya tahu dia aja naik motor gitu kan kayak gitu. Termasuk saya dulu waktu 2004, meskipun saya sebenarnya masuk jadi anggota dewan ini adalah periode tertutup waktu itu. Kemudian saya diuntungkan karena nomor 2. Tapi saya masih meyakini pasca itu masih tidak pakai uang. Uang itu kos politik oke. Untuk membangun untuk operasional tim. Betul. Untuk masang-masang alat
Braga dan untuk kampanye terbuka. Selebihnya sampai sekarang jujur saya tidak pernah membayar orang per kepala untuk membayar menjadi suara, dan saya nggak yakin itu gitu loh. Dan kita juga belum bisa membuktikan bahwa efek itu faktanya benar menurut penelitian itu ya. Itu benar dia nyoblos, kita bayar terus nyoblos, kita juga nggak ada buktinya. Nah artinya gini, bahwa ada beberapa aktivis memang yang menang tidak punya uang karena faktor tanda kutip diuntungkan oleh kondisi. Ini Jokowi efek, Prabowo efek contoh, dia masuk, atau SBY efek, Mansur, CS dulu ya kan, kawan-kawan Demokrat itu SBY efek. Dia di momentum yang tepat, di partai yang tepat. Nah, Adinda, ini masalahnya. Ini tidak di partai yang tepat dan tidak di dapil yang tepat. Ya, ada dua Adinda ini. Partainya taruhlah, Kang Nanan di partainya udah oke, udah tepat lah. Ketika PKB ada peningkatan dari 5 kursi menjadi 8 kursi. Tapi ini opini ya. Ini opini fakta tapi ini fakta loh. Aku ngomong by data. Oke. Opini ketika PKB ada peningkatan dari 5 di 2009 itu 5. Kemudian 2014 jadi 8. Bang Pak Nana nggak dapat kebagian yang 3 itu kursinya. Bener nggak? Tapi 2-nya dapat ke aktivis. Mas Jejeng dapat, Asa Muslim dapat ya kan? Ya. Asa Muslim 2019 ya? 2019. Jadi 2014 itu yang dapat tuh Hakim Jaman. apa namanya Bang? Bukan Usman. Semua. Usman aktif juga. Iya. Dan itu siapa? Mas Jejeng. Mas Jejeng ya? Iya, Pak Jejeng. Mas Jejeng, ya Mas Jejeng. Nah, kemudian dari sana kita lihat bahwa ada orang yang punya basis massa besar, dia tidak punya uang. Seperti Dapil 2 ini Pikiran Sorry. Dari PD Perjuangan suaranya 5.000. Andaikan waktu itu dia nyalon jadi PKB, dia bakal jadi kursi. Dia bakal duduk jadi dewan. Karena di PDI ada yang lebih tinggi suaranya. Kemudian sisa suaranya nggak mencukupi buat Satu kursi. satu kursi tambahan. Nah, ini persoalannya artinya apa? Kalau kata kiai-kiai kita, bahwa ternyata pemenang itu sudah ada di langit. Nah, ini udah selesai pembicaraan. Artinya begini, tapi peluang-peluang aktivis besar ini, kenapa Bang? Karena aktivis punya satu investasi, aktivis punya satu modal kuat, yaitu dia punya relasi. Betul. Dia punya relasi, dia punya jejaring, dia punya paham hal mengadvokasi. Nah seharusnya mereka melakukan itu. Dia sebenarnya sudah punya basis sebelumnya, malah basis itu bisa non partisan, yang kemudian dibawa sama dia ke menjadi partisan sebenarnya. Jadi saya mau cerita dulu Kang Waji, saya ingat 2004 ketika saya diberi nomor 2, saya itu sama sekali beneran demi Tuhan, saya keluar kuliah saya tidak punya uang, saya itu jalan nggak punya kendaraan. Saya dibonceng-bonceng yang sekarang jadi kepala desa itu Pak Gugu, belum jadi kepala desa waktu itu, dia masih guru honorer. Pakai motor dia, rokok aja nggak punya, tapi saya jalan. Dan suara saya waktu itu 1.500. Dengan uang 10 juta lah habis total buat kampanye, buat awas dan segala macam. Kata 10 juta di mana? Nah, enggak di total nggak kerasa pengeluaran gitu. Nganyuk oge-nya berarti. Enggak ada yang dari orang tua. Nah, kan belum enggak kerja kita pengangguran. Tapi dengan modal itu kita ke Parung Ponteng, ketemu pemuda desa, kita ngobrol, kita cerita di Cibalong bahwa penting banget ini putra daerah harus ada yang jadi. Tapi mungkin karena ikhtiar itu, maka Kang Heri kaget lah. Nah, Kang Heri itu waktu itu kan incumbent. Suara dia tuh 4.000 kan kalau nggak salah itu. Apa 3.000 sekian lah. Nomor 2-nya ada di Thomas almarhum. Nomor 3-nya saya. Kaget Pak Heri, wah kok suaramu segitu? Nah, saya sih sadar bahwa itu sebenarnya suara Kang Heri, dan niat kita waktu itu ingin mentuan Kang Heri, terlepas dari itu semua, makanya bukan bilang karma neva dikarat saya paling suka diatna. Maka ketika kita melaksanakan tugas ya PDI-nya ya. Janganlah, karena kalau tidak sekarang ya nanti anakmu. Dan sekarang saya mengalaminya gitu loh. Artinya
Artinya Kang Nana tidak usah berkecil hati. Karena di depan mungkin ini tahun inilah Kang Nana Amin, akan amin. dilantik. Tinggal bagaimana tadi Kang Nana. Tapi saya nggak sepakat bahwa jangan pakai etika, nggak sepakat. Kenapa? Semua orang harus punya ambisi. Betul. Tapi membedakan orang baik dan tidak baik itu lihat cara dia mencapai ambisinya. Benar nggak? Betul. Nah artinya tentu adinda-adinda ini jangan menjadi golongan orang yang tidak baik. Ya. Sing emot. Kalian tuh sudah berinvestasi banyak di lingkungan. Tinggal memetik hasil. Ya mudah-mudahan hari ini hasilnya. Tapi dihitung ulang, disimulasi lagi karena meskipun ini urusan takdir kita bisa berhitung kan. Kira-kira ini trennya partainya apa? Kira-kira di sana peluang menangnya ada nggak? Saingnya siapa? Itu harus dihitung betul. Jangan sampai kita nyalon aja, nggak pernah membaca musuh. Kata Sun Tzu kan, mengenal musuh, tidak mengenal diri kita 50% kemenangan. Tidak mengenal musuh, tidak mengenal diri kita 100% kekalahan. Mengenal diri kita, mengenal musuh 100% kemenangan. Begitu bos. Oke, terima kasih Pak Dewi. Balik lagi ke soal yang tadi. Ini 2-1 nih. Dua negatif opininya. Satu positif. Saya kembali lagi, kalau bicara Jedemi tadi pengalaman awal, dia bicara gagasan. Emangnya politik gagasan teman-teman aktivis ini susah diterima? Atau memang butuh faktor-faktor lain yang mendukungnya? Atau masyarakat udah nggak butuh gagasan lah, pragmatis besok tadi lah nyungkin semen misalkan 10 sak mungkin toa atau gimana? Di sisi yang lain mungkin ada sependapat, tapi memang faktanya ya, misalnya di Dapil 7 kemarin 2019, faktanya kan ketika kita menguji undang-undang dan didorong, itu kan ada yang didiskualifikasi karena politik uang itu. Faktanya ada. Ada. Ada yang didiskualifikasi. Gerindra kan tuh ada yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan money politik. Tapi memang kalau balik lagi urusan tadi gagasan, ide dan gagasan, sebenarnya asal dia mau, ya mungkin juga ini juga ada kesalahan di personalnya juga, di personal misalnya saya. Karena tadi ada faktor-faktor lain itu tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi gagasan kita. Partnernya juga yang menerangkan lagi di bawah ada Tim sukses lah ya. Nah, tim sukses itu juga tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi gagasan sehingga salah menyampaikan ke masyarakat. Mungkin juga bisa itu. Ketika kita menyampaikan isu terkait infrastruktur, kena datang ke saya bupati iya kan gitu. Kira-kira kan gitu. Padahal kan nggak bisa juga begitu kan, ada prioritas itu. Kayak ayah iya jalan mah kan gitu, gak juga begitu kan, terus harus diperjuangkan kan. Faktanya begitu. Selain tadi ya faktanya yang tadi urusan politik uang, memang di dapil saya tuh kemarin di 2019 Ada lah ya. sangat masif Pak, sangat masif. Saya juga punya bukti-bukti terkait itu gitu ya, sehingga ketika kita konsolidasi dengan beberapa caleg yang hampir menang itu, kita uji undang-undang, kita lapor ke Bawaslu dan akhirnya didiskualifikasi kan begitu. Oke. Soal politik gagasan para aktivis di ini. Ya tadilah kembali lagi gitu ya. Kalau urusan gagasan kan sudah selesai semua gitu ya itu. Aktivis itu punya gagasan gitu ya. Tapi tadi kembali lagi gitu ya, urusan resources juga memang sangat penting gitu ya. Tadi Nah, maksudnya gini, ketika gagasan itu dijual, teman-teman kan ya biasalah. Para aktivis itu kan punya agenda, advokasi, aplikasi kebijakan, advokasi apapun, anggaran misalkan yang lebih konkretnya, advokasi apa gitu ya, persoalan di masyarakat, bangun komunitas. Nah, itu memang banyak dilakukan gitu ya itu. Tetapi gitu ya, tadi ketika misalkan kita misalkan yang paling sederhana lah gitu ya, membantu masyarakat bikin KTP, manajemen KK gitu kan, terus kantor ke rumah sakit gitu ya itu kan banyak dilakukan oleh aktivis gitu kan, bahkan sampai gratis kan sudah dilakukan oleh aktivis gitu kan itu, dan berhasil. PKB jadi anggota dewan. Betul gitu ya itu. Hari ini saya juga melakukannya. Betul gitu kan itu Kan masalahnya, itu lakukan. Kalau Acep itu
pionir, konsisten. Kita follower. Di sana kita follow. Betul. Betul sekali gitu ya. Atau misalkan mohon maaf gitu ya, Kang Agus Aka gitu kan dengan WBC-nya ketika kampanye pertama, ya dia kan nurunin beko kan, benerin jalan. Milih kok tiga desa itu gitu kan. Efektif memanfaatkan isu dan Betul. dari dia. Ya, artinya kan tetap kos politik memang utama di situ gitu kan itu. Nah, kalau bicara money politik ya memang realitas terjadi gitu kan. Ada yang memang sial, ada yang memang tidak kan gitu. Nah, gini Pak Roni, gini ya, aku tuh ngelihat gini, kawan-kawan itu punya investasi politik, tapi dia tidak tepat menempatkan itu. Betul. Di tempat yang tepat di orang tepat. Ya, contoh seperti yang tadi bilang, Pak Aka itu tepat, dia potensinya di sini dipakai di sana gitu. Iya. Nah, maksud saya gini, seperti pola-pola komunikasi dengan masyarakat, pola pendekatan kadang-kadang aktivis itu paling senang dikasih panggung besar. Betul. Melihat banyak orang, senang banget. Karena menurut saya dia itu buik. Menurut saya. Nah, punten ya. Mungkin kalau aktivis yang lama masuk partai politik dia paham itu. Tapi bagi para pendatang, dulu kan ya, hampir menang itu karena baru kan di partai politik. Ya, betul. Nah, kurang diskusi dengan senior yang sudah berhasil. Jadi, ketika bertemu orang banyak, kemudian itu dianggap Mau memilih dia, itu ke dia. Saya tahu loh, Kang Roni ini meskipun dia tidak punya resources, tapi dia ada yang bantu juga. Karena ada DPR RI yang banyak uangnya waktu itu. Saya tahu. Artinya udah betul, itu sudah betul. Memang harus begitu. Saya juga begitu dulu. Saya memanfaatkan DPR RI yang yang dari waktu saya di Butris, Bandung, saya manfaatkan betul. Dia bawa pupuk, saya pakai. Tapi tepat sasaran. Betul. Artinya gini, ini di mana yang butuh pupuk ya di sana. Jangan kita kasih pupuk di orang yang butuh aspal. Sia-sia. Banyak piangan kita masuk ke konklusi dari pembicaraan kita. Aktivis itu sepakat semuanya bahwa para aktivis itu memiliki peluang, tapi tentunya dengan prasyarat. Apa saja prasyarat untuk supaya aktivis ini masuk ke dalam parlemen? Sebab tentu saja kita tidak mau demokrasi kita demokrasi yang terbungkam. Terbungkam karena ketidaktahuan. Gimana? Prasyaratnya apa saja? Kalau saya tadi satu, resourcesnya memanfaatkan dengan baik gitu ya. Karena aktivis itu punya gagasan gitu ya, memanfaatkan gagasan itu bisa membumi di masyarakat gitu ya itu. Tadi dengan bahasa Kang Nana julkamnya kalau bahasa dulu gitu kan. Kalau sekarang mungkin tim suksesnya itu betul-betul sampai ke masyarakat gitu ya. Kalau hanya sendiri seorang caleg gitu ya, terjun ke masyarakat tanpa dibarengi dengan orang yang mempublikasikan gagasan tersebut agak susah juga gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan momen gitu kan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Itu. Kalau misalkan mengandalkan uang mah susah juga gitu kan itu. Tadi dengan bagi-bagi walaupun memang itu sebuah kebutuhan gitu ya. Kebutuhan liwatan di hari akhir itu saya pikir itu sebuah keharusan gitu ya. Itu Masuk di syarat dan rukun. ya, karena ternyata begini. Kultur. Karena ternyata begini, orang ada yang sudah pengalaman 5 tahun menjadi dewan dan setiap reses datang ke sana, program disampaikan ke sana, tapi dari akhir tidak diberikan liwatan, udah selesai juga itu. Pengalaman itu. Itu. Gimana? Ya, pentingnya tentu konsistensi, memperjuangkan apa yang menjadi ide dan gagasan itu, dan tadi disampaikan bahwa juga pintar-pintar berhitung terkait peluang, gitu ya. Daerah mana saja yang akan kita masuki, gitu ya, dari sekian kecamatan, sekian desa, di wilayah mana kita akan menentukan basis masanya. Jadi pertama tadi konsistensi, yang kedua juga pintar-pintar berhitung. Dan yang paling penting ngarawu kusiku. Ngarawu kusiku. Oh, ini ngomong pengalaman kemarin. Ya, jadi daerah basis mana kita akan menentukan basis itu. Gitu. Pintar-pintar berhitung itu di situ. Oke, Kang Demi, gimana? Ya, jadi urusan memilih pemimpin itu bukan hanya urusan materi, tapi juga urusan
punya chemistry. Tentu kita harus punya kedekatan khusus dengan pemilih, harus ada berkesinambungan, rasa satu dan lain itu harus menyatu. Artinya kita harus sensitif dan harus berempati terhadap apa isu yang ada di masyarakat. Saya kira masyarakat sudah cerdas dan masyarakat tuh kadang-kadang tanpa harus bertemu, lihat di gambar saja kalau dia merasa sudah suka, selesai. Kadang-kadang ada yang sederhana itu, ya. Artinya urusan-urusan kan gini, aktivis itu kaya gagasan, kaya relasi, tapi kadang-kadang komunikasinya yang juga tidak mengena ke masyarakat, sehingga masyarakat kurang Teka hati lah. kehatian, terlalu tinggi langit ya. Ini juga penting ya, kita harus bisa membumi juga, kita juga harus punya chemistry, bukan melulu soal materi. Jadi saya kira peluang aktivis masih sangat besar ketika aktivis itu mau kemudian menyesuaikan dengan kondisi, tapi tetap dia mengadvokasi kebutuhan masyarakat dan tadi jangan lupa kalkulasi, yang penting itu hitungan itu ya. Oke, terima kasih para narasumber semua, Baya Priangan. Kita tidak menghendaki demokrasi kita, demokrasi yang terbungkam karena kapasitas yang tidak sampai. Hati-hati memilih yang pemimpin atau calon anggota dewan yang tidak memiliki kapasitas memahami persoalan dan memahami konteks persoalan dan memahami solusi atas persoalan itu, terutama dalam konteks advokasi kebijakan publik. Ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.